Shalom semuanya, hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran kimia. Kita akan membahas materi terakhir tentang senyawa hidrokarbon, yaitu sifat dan reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon. Nah, sebelum kita memulai dengan pembelajaran hari ini, kita akan mengawalinya dengan SOP, karena itu Miss persilahkan semuanya berdiri. Kita sama-sama menyanyikan Mars Genyu. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yang berikut kita sama-sama mengucapkan visi Genyu. Di pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Genyu, mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat di 7 area kehidupan: politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang berikut nilai-nilai Genyu: gentleness, excellence, nature, unity. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami akan memulai dengan pembelajaran kami di hari ini. Mari Engkau berkati kami dengan hikmat dan kemampuan yang berasal daripadamu, sehingga semua kegiatan belajar mengajar kimia hari ini boleh berjalan dengan lancar. Ampuni kami dari semua dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita lihat materi tentang sifat-sifat senyawa hidrokarbon. Ada 2 sifat yang akan kita perhatikan. Yang pertama, sifat fisis atau sifat fisika. Nah, pada sifat fisis atau sifat fisika ini, kita melihat sifat-sifat dari suatu zat yang bisa kita lihat menggunakan panca indera, seperti massa jenis, wujud zat, kelarutan zat di dalam air atau pelarut-pelarut tertentu, dan titik didih atau titik leleh. Yang kedua, kita akan melihat tentang sifat kimia. Nah, sifat kimia ini berhubungan dengan kemampuan suatu senyawa untuk bereaksi dengan unsur ataupun dengan senyawa yang lain. Mari kita lihat satu persatu dari senyawa alkana. Yang pertama, kita akan melihat tentang sifat-sifat pada senyawa alkana. Sifat fisik senyawa alkana itu ada 3 yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, senyawa alkana bersifat nonpolar atau tidak larut di dalam air. Yang kedua, semakin panjang rantai karbon atau semakin banyak atom C penyusun senyawa alkana, maka titik didihnya semakin tinggi. Yang ketiga,
pada alkana yang bercabang, titik didihnya itu semakin rendah dibanding dengan alkana yang memiliki rantai lurus. Yang berikut kita lihat tentang sifat kimia senyawa alkana. Sifat yang pertama, secara kimia, senyawa alkana pada umumnya kurang reaktif atau sukar bereaksi dengan senyawa yang lain. Yang kedua, senyawa alkana bisa bereaksi dengan halogen atau unsur-unsur golongan 7A, menghasilkan senyawa yang disebut sebagai alkil halida melalui satu reaksi yang disebut sebagai reaksi substitusi. Yang ketiga, senyawa alkana bisa mengalami pembakaran atau yang disebut reaksi oksidasi, menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Mari kita lihat reaksi pembakaran pada senyawa alkana. Yang pertama kita harus memperhatikan bahwa ciri utama dari reaksi pembakaran adalah selalu melibatkan oksigen. Sekali lagi, ciri utama dari reaksi pembakaran adalah selalu melibatkan oksigen. Sehingga persamaan reaksi pembakaran untuk senyawa alkana adalah, kita contohkan yang dibakar adalah metana atau CH4, maka persamaan reaksinya menjadi CH4 ditambah dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan 2 molekul uap air. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah suatu reaksi kimia bisa terjadi ketika persamaan reaksinya setara. Sehingga koefisien 2 pada air itu berfungsi untuk menyetarakan jumlah hidrogen pada persamaan reaksi. Diberi koefisien 2 sehingga pada produk terdapat 4 atom hidrogen supaya sama dengan jumlah hidrogen pada reaktan, yaitu 4. Reaksi substitusi disebut juga sebagai reaksi penggantian karena di dalam reaksi substitusi atom hidrogen pada struktur alkana bisa digantikan dengan gugus-gugus tertentu yang bersifat reaktif. Kita contohkan di sini CH4 bereaksi dengan Cl2. Pada reaksi antara CH4 dan Cl2 yang akan menghasilkan CH3Cl dan HCl, terjadi pergantian gugus H pada CH4 dengan atom Cl yang berasal dari Cl2 sehingga menjadi CH3Cl dan HCl. Nah, pada reaksi substitusi, alkana umumnya bereaksi dengan senyawa-senyawa halogen atau golongan 7A. Selanjutnya kita akan melihat hidrokarbon yang lain yaitu alkena. Yang pertama kita lihat sifat fisisnya. Untuk jumlah atom C yang sama, titik didih alkena lebih tinggi dibanding dengan titik didih alkana. Contoh, propana dan propena. Propana dan propena jika dibandingkan, maka titik didih propena lebih tinggi dibanding dengan titik didih propana. Keduanya mempunyai jumlah atom C yang sama yaitu 3. Yang kedua, wujud. Pada suhu kamar, etena, propena, dan butena berwujud gas, sedangkan yang lainnya berwujud cair. Sifat fisis yang ketiga, baik alkana maupun alkena sama-sama tidak larut di dalam air. Selanjutnya kita lihat sifat kimianya. Sifat kimia yang pertama sama seperti alkana, alkena juga bisa mengalami reaksi pembakaran menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Yang kedua, karena alkena memiliki ikatan rangkap, maka pada alkena ada reaksi pemutusan ikatan rangkap atau yang disebut dengan reaksi adisi. Mari kita lihat satu persatu reaksi adisi pada senyawa alkena. Reaksi adisi pada alkena terbagi menjadi 3. Ini pembagiannya didasarkan pada dengan senyawa apa alkena bereaksi. Yang pertama, adisi hidrogen. Pada adisi hidrogen, alkena bereaksi dengan gas hidrogen dibantu dengan katalis platinum atau nikel. Pada adisi hidrogen terjadi reaksi antara hidrogen dan alkena menyebabkan pemutusan ikatan rangka pada alkena sehingga menghasilkan etana atau alkana. Kesimpulannya berarti reaksi adisi
akan menghasilkan alkana. Yang berikut adisi dengan gas X2. X di sini merupakan unsur-unsur halogen sehingga bisa berupa gas klor atau Br dan I2. Persamaan reaksinya seperti yang terlihat pada slide ini. Pemutusan ikatan rangkap di sini terjadi karena Cl2 turut berikatan dengan 2 atom C yang membentuk ikatan rangkap. Sehingga hasil reaksinya disebut haloalkana atau gabungan antara unsur halogen dan alkana. Nah, di sini kita bisa menamainya 2,3 diklorobutana. Yang berikut masih tentang reaksi adisi pada alkena, adisi gas HX. Sekali lagi, X tadi merupakan unsur halogen. Nah, pada adisi dengan gas HX, alkena bereaksi dengan gas HCl, HBr, atau HI. Yang dipakai sebagai contoh di sini adalah gas HCl. Nah, di sini terjadi pemutusan ikatan rangkap karena H dan Cl turut berikatan dengan C yang tadinya membentuk ikatan rangkap. Nah, pada reaksi adisi HX ini ada aturan yang harus kita perhatikan, yaitu aturan Markov-Nikov. Nah, di aturan ini mengatur tentang di atom C yang manakah H dan Cl akan membentuk ikatan. Nah, pada aturan ini tercatat bahwa atom H akan berikatan dengan atom C yang mempunyai lebih banyak hidrogen. Maka di sini H akan berikatan dengan CH2 ini, sedangkan Cl akan berikatan dengan CH. Nah, yang kedua, bila C dan H mempunyai jumlah hidrogen yang sama, maka atom Cl atau yang X atau halogen akan berikatan dengan C dengan rantai yang lebih panjang. Sehingga di sini Cl terikat pada atom C nomor 3 karena di atom C nomor 3 mempunyai atom C yang lebih banyak. Yang terakhir kita akan melihat sifat-sifat pada alkuna. Yang pertama kita lihat sifat fisiknya. Dilihat dari titik didih dan titik leleh, pada jumlah atom C yang sama, titik didih dan titik leleh alkuna lebih tinggi dari alkena. Yang kedua, pada suhu kamar, etuna berwujud gas, sedangkan yang lainnya berwujud cair. Sifat yang ketiga, baik alkana, alkena, alkuna sama-sama tidak larut di dalam air. Yang kedua, kita lihat sifat kimianya. Yang pertama, alkuna sama seperti alkena dan alkana juga bisa mengalami reaksi pembakaran yang menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Yang kedua, alkuna juga bisa mengalami reaksi adisi seperti alkena. Nah, mari kita lihat reaksi-reaksi pada alkuna. Mari kita lihat reaksi adisi pada alkuna. Yang pertama, adisi hidrogen. Alkuna bereaksi dengan 2 molekul gas hidrogen dan akan menghasilkan alkana. Yang berikut adisi dengan gas X. Alkuna bereaksi dengan gas klor menghasilkan haloalkana. Yang berikut adisi gas HX. Alkuna bereaksi dengan 2 molekul HCl menghasilkan 2,2 dikloropropana. Pada reaksi adisi alkuna masih berlaku aturan Markov-Nikov. Yang terakhir, substitusi atom hidrogen pada senyawa alkuna. Seperti pada senyawa alkana, yang dimaksud dengan reaksi substitusi adalah gugus hidrogen bisa digantikan oleh gugus lain yang berasal dari senyawa yang bereaksi dengan hidrokarbon. Kita perhatikan contohnya. Atom H yang berasal dari senyawa alkuna ini akan bergantian atau akan mengalami substitusi
dengan atom Na yang berasal dari Na, NH2, sehingga akan menghasilkan C2HNA dan gas amoniak atau NH3. Oke, demikian materi untuk pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.